Bab ke-91. Selama 1 minggu berlangsung, Inti Savientro dan Rubicon disibukkan dengan perombakan masing-masing markas mereka. Mulai dari perombakan pasukan mereka, dengan saling menempatkan pasukan Savientro dan Rubicon di masing-masing markas utama Rubicon dan Savientro. Sistem keamanan yang juga diubah dengan menggabungkan sistem keamanan markas mereka berdua, serta sistem latihan para pasukannya yang semakin diperketat membuat tingkat keamanan dan kekuatan mereka bertambah. Tidak ada celah sedikit pun untuk siapapun bisa menembus sistem keamanan yang mereka miliki. Rubicon dan Savientro benar-benar sudah menyatu dengan kekuatan dan kekuasaan yang tak main-main. Bergabungnya klan mereka berdua telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, membuat banyak klan berbondong-bondong ingin memiliki hubungan baik dengan mereka berdua, alih-alih untuk mendapatkan dukungan kekuatan dan kekuasaan dari mereka. Tidak ada yang berani mengusiknya, apalagi berani untuk mengganggu ketenangan mereka. Tentunya banyak yang berpikir 2 kali untuk tidak menyenggol 2 klan terkuat di dunia. Mereka masih menyayangi nyawanya sendiri, lebih baik cari aman daripada harus cari mati. Sama halnya dengan Gwynplaine, sampai saat ini tidak ada sekalipun pergerakan dari Gwynplaine. Sepertinya Gwynplaine sedang mencari kekuatan besar untuk menghancurkan Savientro dan Rubicon, tapi entahlah itu benar atau tidak. Hanya Arthur saja yang tahu hihihi. Hari ini adalah hari kelulusan inti Savientro dan Rubicon. Saat ini mereka sedang berada di aula sekolah elit Harmoni untuk melaksanakan acara kelulusan siswa-siswi kelas 3 dan nanti malam pun akan diadakan prom night untuk acara akhir mereka. Gadis Savientro memakai kebaya modern dengan make-up tipis-tipis yang membuat mereka semakin terlihat cantik dan menambah kesan feminim pada diri mereka berlima. Mereka pun awalnya tidak mau untuk berpenampilan seperti itu, namun mereka berlima dipaksa langsung oleh para pasangannya masing-masing hingga mau tak mau mereka menurutinya. Sedangkan inti Rubicon memakai setelan jas formal seperti biasanya dan membuat mereka berlima terlihat sangat tampan dan menambah kesan wibawa pada diri mereka. Banyak yang menatap kagum pada kecantikan gadis Savientro, apalagi dengan ketampanan inti Rubicon yang sudah lama tak terlihat di sekolah, membuat semua kaum hawa menjerit histeris meneriaki nama mereka satu-satu. Namun mereka semua hanya acuh tak memperdulikan teriakan histeris dari penggemarnya. Perasaan kita baru kemarin masuk sekolah di sini, tapi udah lulus aja, ucap Kanara dengan kekahannya. Padahal juga nggak pernah masuk, tapi tetap aja lulus, timpal Brianna yang juga ikut terkekeh. Kita udah pinter, ngapain juga masuk sekolah? Buktinya cuma ikut ujian kelulusan doang udah bisa lulus, sombong Raya seperti biasanya. Tapi ini juga berkat kekuasaan Zoa. Ya kali kita bisa masuk dengan mudahnya ke sini padahal udah kelas 3, semester akhir lagi. Masuk juga bolong-bolong tapi masih bisa ikut ujian kelulusan dan langsung bisa lulus gitu aja, sanggah Brianna. Kalau itu mah gak usah diperjelas, kita semua juga udah tahu ini semua berkat kekuasaan Zoa, sahut Kanara. Berisik! Sentak datar Xavier membuat ketiga sahabatnya langsung terdiam. Sedangkan Zoa sedari tadi hanya diam saja memperhatikan rangkaian acara yang sedang berlangsung bersama dengan Al yang berada di sampingnya. Setelah semua rangkaian acara sudah selesai dengan diakhiri foto bersama, semua murid mulai berhamburan keluar. Para orang tua inti Rubicon sudah menunggu putra-putranya di luar dan memang mereka duduk terpisah dengan putranya. Inti Rubicon juga langsung menghampiri orang tuanya masing-masing sembari menggandeng gadisnya masing-masing. Mereka berniat untuk memperkenalkan gadisnya pada orang tuanya. Kecuali Al yang kedua orang tuanya sudah mengenal Zoa. Gimana Mi, cantikan pilihan Jeffran? Ucap Jeffran pada mamanya yang langsung mengacungkan kedua jempolnya. Good choice boy. Udah siap gak nih jadi calon mantu papi? Goda Tuan Erlangga pada Kanara yang langsung terlihat malu-malu kucing. Hei, kapanpun mah ana siap om. Jawab malu-malu Kanara membuat kedua orang tua Jeffran terkekeh melihatnya. Haduh cantiknya, ini pasti Brianna ya? Tanya Nyonya Mavendra yang langsung mendekati Brianna dan merangkul.
Hehe iya tante, jawab Brianna tersenyum kikuk. Sambil bawa main ke mansion San, jangan diajakin perang terus. Kekeh Tuan Mavendra dan Atala hanya tersenyum senang karena kedua orang tuanya yang bisa menerima Brianna. Bun, ya, ini Raya, pacar Ellen. Ucap Kalandra memperkenalkan Raya pada kedua orang tuanya yang langsung menerima dengan hangat keberadaan Raya. Ini mah emang tipe Ellen banget ya Bun, goda Tuan Javier sedikit terkekeh. Iya ya, kesukaan Ellen kan yang manis-manis gini, Bunda aja gak kuat liatnya dari saking manisnya. Saut Nyonya Javier yang juga ikut terkekeh dan Kalandra sudah tersenyum malu dibuatnya, sedangkan Raya hanya bisa tersenyum kaku mendengarnya. Pantes saja Marvin cair Dad, pacarnya secantik ini. Gimana gak tergila-gila dia? Kekeh Nyonya Agrasta menggoda Marvin yang tetap menampilkan wajah datarnya sembari menggandeng tangan Xavier yang berada di sampingnya. Kamu kok mau sih sama putra Dedi? Kamu dipaksa ya nak? Canda Tuan Agrasta pada Xavier yang sudah dibuat mati kutu tak tahu harus merespon bagaimana. Xavier tidak pernah bersosialisasi sama halnya dengan Zoa, jadi dia hanya bisa tersenyum kaku meresponnya. Dad, ucap Marvin menatap malas pada dadinya yang sudah tertawa pelan melihat putranya yang kesal. Ayo sayang kita foto bareng, ajak Nyonya Bravaska sembari menggandeng tangan Zoa. Lalu mereka berempat berfoto bersama dengan Al dan Zoa yang terlihat sangat datar, tak menampilkan senyumannya sama sekali. Sika, kalian ini gak bisa apa senyum dikit, masak mukanya pas datar banget gini. Kesal Nyonya Bravaska setelah melihat hasil fotonya. Mam, mereka ini muka tembok, masih aja diajak foto. Ucap Tuan Bravaska dengan kekahannya. Ya kan biar ada kenang-kenangan Dad, dengus Nyonya Bravaska. Al dan Zoa hanya diam saja dengan tampang datarnya tanpa ada wajah berdosa sama sekali. Zoa panggil seseorang yang langsung membuat Zoa menoleh padanya. Ayah, Mama. Tuan Hermawan dan Zizeh berjalan mendekati Zoa, begitupun dengan Zoa yang juga ikut mendekat pada kedua orang tuanya. Maaf ya nak, ayah telat datangnya, soalnya tadi mama kamu masih ada jadwal kontrol dengan Dokter Ani. Ucap Tuan Hermawan dengan perasaan bersalahnya karena dirinya telat menghadiri acara kelulusan putrinya. Dari awal sampai di Indonesia, Zoa memang memeriksakan mamanya pada psikiater hingga mamanya harus mengalami guncangan mental yang membuat jiwanya sedikit terganggu. Jadi selama 1 minggu ini, Zizeh rutin pergi ke psikiater dan selama itu juga perkembangannya sudah mulai membaik. Zizeh sudah bisa merespon sekitarnya meskipun tak banyak bicara seperti biasanya. Kenapa ayah bawa mama ke sini? Tanya Zoa tak mengindahkan ucapan ayahnya. Mamamu yang meminta ke sini sayang. Jadi ayah cuma menurutinya. Jawab Tuan Hermawan. Zizeh mendekati Zoa lalu memeluknya. Happy graduation sayang, maaf mama belum bisa memberikan yang terbaik untukmu. Zoa tersenyum tipis membalas pelukan mamanya. Yang penting mama selalu bahagia, itu sudah cukup bagi Zoa. Zizeh, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Nyonya Bravaska yang sudah berada di samping Zoa dan Zizeh. Sudah lebih baik dari sebelumnya, jawab Zizeh tersenyum tipis. Syukurlah, semoga kamu bisa mengikhlaskan semuanya ya. Ucap Nyonya Bravaska tersenyum lega melihat keadaan sahabatnya yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Inti Rubicon dan gadisnya beserta orang tuanya ikut mendekat pada mereka. Hei Onti, gimana kabar Onti? Maaf ya anak kemarin gak ikut ngejengukin Onti. Sapa Kanara yang langsung berhambur ke dalam pelukan Zizeh dan Zizeh menerimanya dengan baik. Kanara juga sering ikut Zoa mengunjungi mamanya, begitupun dengan sahabatnya yang lain, dan Kanara juga seringkali yang mengajak Zizeh berbicara hingga mereka berdua bisa seakrab ini. Kanara memang paling gampang untuk berbaur dan paling suka bersikap manja pada orang-orang terdekatnya. Gak apa-apa Ana, Onti sudah baikan kok. Jawab Zizeh, lalu para orang tua mereka saling bersalaman dan bercengkerama hingga Tuan Bravaska membuka suaranya. Gimana kalau kita makan siang bersama? Mumpung semuanya lagi ngumpul.
Kapan lagi kita bisa berkumpul seperti ini? Usul Tuan Bravaska. Boleh tuh Dad, kebetulan Jeffran juga sudah lapar. Sahut semangat Jeffran dan semuanya juga ikut menganggukkan kepalanya setuju karena para orang tua inti Rubicon juga sedang free. Mereka memang sengaja mengosongkan jadwal mereka untuk bersama dengan putranya yang jarang sekali berada di mansionnya. Ya sudah, lebih baik kita berangkat sekarang, biar nggak terlalu sore nantinya. Kasihan anak-anak juga nanti malam masih ada acara lagi. Ajak Nyonya Bravaska lalu, mereka semua pergi menggunakan mobilnya masing-masing menuju ke restoran mewah milik Bravaska Group. Ini harus banget pakai dress lagi? Tanya Buyana yang tak ingin lagi jika harus memakai dress. Sudah cukup mereka tersiksa dengan kebaya tadi pagi yang tadi mereka pakai. Bodoh ah, gue pokoknya mau pakai celana. Kalau emang kalian mau pakai silahkan, tapi gue ogah. Tolak tegas Raya. Gue juga gak mau anjir. Makanya gue nanya. Dengus Buyana. Pakai seperti biasanya aja deh. Lagian temannya kan Starry Night, jadi mah bebas mau pakai baju apa aja. Ujar Kanara. Pakai item-item ya, mafia-mafia gitu. Ucap kembali Kanara mengusulkan. Tanpa lo suruh juga kita bakalan pakai item nah. Lagian lo pikir kita apa kalau bukan mafia? Putri kerajaan? Sinis Raya menatap malas pada Kanara. Hehe, sorry lupa. Udah ayo ganti, ajak Buyana menarik tangan Kanara, lalu Raya pun juga ikut beranjak menuju kamarnya. Zor panggil Xavier pada Zora yang belum beranjak dari tempatnya. Hem, gak mau ganti? Bentar lagi. Nyapain sih lo, kepo Xavier karena Zora yang terus-terusan menatap ponselnya tanpa beralih menatapnya. Zora memberikan ponselnya pada Xavier dan langsung diterima oleh Xavier. Ini serius? Tanya kaget Xavier. Hem, segampang itu? Keamanannya lemah, jadi mereka gampang membobolnya. Ini rencana lo. Axel bisa diandalkan dan dia terbukti bisa ngelakuinnya. Berkat Amelie sama Greta juga kan? Mereka berdua sangat membantu Axel dan Leo dalam menjalani tugasnya. Lo emang gak pernah salah buat ngenilai orang Zor, puji Xavier yang selalu mengagumi kemampuan Zora dan Zora hanya tersenyum tipis menanggapinya. Ganti baju, suruh Zora yang langsung beranjak dari duduknya, lalu Xavier pun juga langsung mengiyakan dan berjalan menuju kamarnya. Berita yang baru saja Zora beritahu pada Xavier, yaitu tentang pasukan inti Rubicon dan Savientro dengan dipimpin oleh Axel dan Leo telah berhasil merebut kekuasaan Anthrax di wilayah bagian selatan dan timur. Jadi tinggal sedikit lagi, mereka bisa mengambil alih semua kekuasaan Anthrax dari Gwyffin. Tentunya pergerakan mereka tidak terbaca sama sekali, karena Zora memang mendapatkan celah pada keamanan Gwyffin yang sangat lengah dalam menjaga wilayah kekuasaan Anthrax. Jadi Zora dengan mudahnya menyuruh Axel dan Leo untuk segera bergerak dan menembus keamanannya hingga Axel beserta pasukannya berhasil merebut kembali Anthrax dari Gwyffin. Inti Rubicon dan Savientro sudah sampai di hotel mewah milik Bravaska Group karena acaranya memang diadakan di ballroom hotel ini. Mereka berpakaian serba hitam seperti ala-ala mafia, membuat mereka terlihat sangat keren dan badass. Dan sudah seperti biasa ketika mereka baru saja memasuki area ballroom, teriak histeris sudah pasti terdengar di telinga mereka. Ana Nena Graham, kuping gue lama-lama bisa budak kalau kayak gini terus, umpat kesal Raya sembari mengusap-usap kupingnya. Tinggal gak usah didengerin, gitu aja kok repot. Sahut santai Atala. Gue punya kuping, jadi gue bisa dengar. Delik kesal Raya. Udah ayo kita ke sana, ajak Kalandra, langsung menarik tangan Raya untuk duduk bersama Al dan Zoa yang sudah duduk lebih dulu. Marvin dan Xavier juga selalu membututi mereka berdua. Malam ini lo akan jadi milik gue, Al, gumam lirihnya dengan senyuman liciknya, menatap Al dari kejauhan. Zoa yang merasa jika ada seseorang yang sedang memperhatikan Al dari kejauhan langsung menoleh ke samping dan sekilas dia melihat bayangan yang baru saja meninggalkan tempat itu. Zoa mengangkat sebelah alisnya sepertinya ada yang ingin bermain-main. Zoa membatin dengan sedikit menyunggingkan senyuman miringnya.
Ada masalah? Tanya Al yang sadar akan perubahan wajah gadisnya. Nope, jawab Zora, dan Al langsung menganggukkan kepalanya tanpa ingin memaksa Zora untuk jujur padanya. Sedangkan seseorang yang baru saja menghindari tatapan Zora langsung mencari tempat aman untuknya melancarkan semua rencananya yang sudah ia susun sekian bulan lamanya. Seseorang itu adalah Alana Madison, putri tunggal kaya raya dari Tuan dan Nyonya Madison, raja bisnis setelah Tuan Bravaska. Alana sangat mengagumi seseorang Alejandra, bahkan rasa kagum itu sekarang sudah berubah menjadi obsesi ingin memiliki. Alana sudah mengagumi Al dari sejak pertama kali ia masuk SMA, dan selama itu dia tak pernah punya keberanian untuk sekedar menyapa ataupun mendekati Al. Tentunya dia masih sayang nyawanya, jadi Alana hanya bisa mengagumi Al dari kejauhan. Setiap hari dia pasti meluangkan waktunya untuk sekedar melihat sang pujaan hatinya. Kini Alana terobsesi ingin memiliki Al. Itu semua berubah sejak kehadiran Zora yang mampu membuat seorang Alejandra takluk pada seorang perempuan. Alana benar-benar murka dan dia tidak terima jika Al bersama dengan wanita lain. Hanya dialah yang boleh bersama dengan Al. Alana tahu jika Zora bukanlah gadis sembarang. Sekalipun dia tidak mengetahui identitas asli Zora, namun dia tahu jika Zora sama seperti dengan Al, sama-sama tidak mudah untuk diusik. Alana ini tidak mudah bertindak gegabah, jadi dia selalu memikirkan terlebih dahulu sebelum ia bertindak. Alana memikirkan cara agar dia setidaknya bisa memiliki Al. Sekalipun dia hanya bisa memiliki Al dalam waktu semalam, itu sudah cukup membuatnya bahagia sekalipun nantinya dia akan mati. Yang penting dia bisa menghabiskan malam terakhirnya bersama dengan pujaan hatinya. Mulai bergerak tita Alana melalui sambungan teleponnya. Baik Nona, jawab seseorang dari seberang sana, lalu Alana mematikan sambungannya dan berjalan santai bergabung kembali dengan teman-temannya. Semua siswa-siswi elit Harmoni menikmati penampilan-penampilan dari teman-teman mereka, sembari menikmati hidangan yang sudah disediakan. Inti Rubicon dan Savientro disuguhkan minuman oleh beberapa pelayan, dan mereka pun menerimanya tanpa ada rasa curiga sama sekali karena semua pelayan di sini memang berkeliling untuk menyuguhkan minuman pada para tamu di sini. Selang beberapa menit Al merasakan jika tubuhnya memanas dan merasa ingin buang air kecil. Sayang, aku ke toilet sebentar ya. Pamit Al berbisik pada Zoa yang langsung menganggukkan kepalanya. Lalu Al berjalan sendiri menuju ke toilet, tidak ada mencurigakan di sekitar ballroom maupun di sekitar hotel, membuat siapapun tidak menyadari jika Al sedang berada dalam bahaya. Alana memang cukup cerdik dalam menyusun rencananya. Dia yang selalu mengamati Al dari kejauhan, membuatnya sedikit mengerti dengan permainan mereka. Jangan anggap Alana ini gadis biasa, dia juga seorang psik PT berdarah dingin. Namun tidak satu pun yang mengetahuinya karena permainannya yang sangat bersih dan dia yang juga sangat pandai dalam menyembunyikan identitas dan rahasianya. Shit! Kenapa tubuh gue panas banget? Umpat Al membuka beberapa kancing atasnya, dia sungguh merasa sangat panas dan gerah. Dia juga merasakan jika tubuhnya semakin melemah dengan perasaan bergejolak di dalam tubuhnya. Al mencoba mengerjap-ngerjapkan matanya akibat kepalanya yang mulai berputar. Begih! Seringis Al dengan setengah kesadarannya dan dia masih bisa melihat dengan jelas siapa yang telah memukulnya dari belakang menggunakan balok kayu. Cepat bawa dia titahnya pada anak buahnya yang mulai mendekati Al. Sitit, begih! Begih! Dengan sedikit kesadarannya, Al masih bisa menghajar dua orang yang ingin membawanya. Ayolah Hani, tidak usah melawan, percuma juga tenagamu sudah habis. Yang ada nantinya kamu makin kesakitan. Ayo aku bantu kamu untuk mengeluarkan hasratmu, badanmu sudah panas kan? Ucap Alana dengan senyuman centilnya dan Al tetap menatap tajam padanya, sekalipun matanya sudah terlihat sayu. Jleb! Alana melemparkan jarum kecil pada Al, tanpa sepengetahuannya dan karena keadaan Al yang seperti itu, dia tidak bisa sekalipun untuk menghindarinya. Tubuh Al tak bisa digerakkan sama sekali dan dia langsung dibawa pergi oleh anak buah Alana. Mari kita bersenang-senang Hani, senyum puas Alana mengikuti anak buahnya dari belakang.
Semuanya sudah ia rencanakan dengan serapi mungkin tanpa harus menimbulkan kecurigaan sama sekali. Dia benar-benar bersih dalam melancarkan semua rencananya. Sekalipun inti Savientro dan Rubicon juga tidak menyadari. Bab ke-92. Kenapa lama sekali? Gumam Zoa mengkerutkan keningnya heran, sembari dia melihat jam tangannya. Sudah hampir 15 menit, tapi Al belum juga balik. Gumamnya kembali dengan hatinya yang mulai gelisah. Zor, Al mana? Tanya Kalandra yang tidak melihat keberadaan Al dan dia juga tidak tahu jika Al tadi sempat pergi ke toilet. Iya, Al mana Dor? Tanya Kanara yang ikut tersadar jika Al tidak bersama dengan mereka dan kini semua sahabatnya dan inti Rubicon beralih menatap Zoa seakan menunggu jawabannya. Zoa tak merespon pertanyaan mereka. Dia mencoba menghubungi Al namun tak ada jawaban sama sekali dari Al. Gak diangkat? Lirih Zoa dengan alisnya yang sama-sama tertaut bingung dan detik selanjutnya matanya membola seketika dia mengingat sesuatu. Oh shit! Umpat Zoa yang langsung berlari menuju ke toilet untuk menyusuli kekasihnya. Para sahabatnya dan inti Rubicon kebingungan melihat sikap aneh Zoa. Zor, lo mau kemana? Teriak Kanara namun tak dihiraukan oleh Zoa. Pasti ada yang gak beres, ayo cepat kita ikutin Zoa. Ucap Buiana yang langsung berlari mengikuti Zoa dan langsung diikuti dengan yang lainnya. Sesampainya di toilet, Zoa langsung memasuki toilet pria tanpa ada rasa malu ataupun takut sekalipun. Zoa sudah diliputi kekhawatiran di dalam dirinya jadi dia tak memperdulikan apapun. Al panggil Zoa mencari keberadaan Al, namun dia sama sekali tak menemukan keberadaan Al di sana. Anjir! Zoa ngapain ke toilet cowok? Kaget Kanara yang melihat Zoa masuk begitu saja ke dalam toilet pria. Inti Rubicon langsung mengikuti Zoa masuk ke dalam dan gadis Savientro memilih untuk menunggu di luar. Jor, lo sebenarnya cari siapa? Tanya Atala setelah mereka menemukan Zoa yang ingin kembali keluar toilet. Jeff, periksa CCTV. Titah Zoa tanpa menjawab pertanyaan Atala dan dia pun langsung berlari keluar toilet. Ini sebenarnya ada apa, Jor? Tanya langsung Raya ketika melihat Zoa keluar dari toilet. Siapkan pasukan, titah kembali Zoa melewati begitu saja para sahabatnya yang sudah terlihat sangat kebingungan. Oh my goodness! Apalagi ini, baru aja seminggu nyantai udah ada lagi masalahnya. Frustasi Kanara. Kau usah banyak ngeluh. Sentak datar Xaviera dan dia pun sudah menghubungi beberapa pasukan Elva dan Black Shadow untuk menuju ke sini. Xaviera tak ingin banyak bertanya, dia akan selalu menuruti apa saja yang diperintahkan oleh Zoa. Lagian percuma saja dia bertanya, Zoa tak akan mau menjawab selain dirinya sendiri yang langsung ingin berbicara. Al dalam bahaya! Panik Jeffran setelah ia selesai memeriksa CCTV. Sebelumnya dia juga sudah memulihkan CCTV yang sudah disabotase dan tidak butuh lama untuknya memulihkan data rekaman sebelumnya. Jeffran langsung memperlihatkan rekaman Al yang dibawa pergi oleh beberapa orang berbadan kekar dengan seorang gadis di belakangnya, dan di situ Al terlihat sangat lemah tak berdaya. Apa yang terjadi dengan Al? Kenapa dia kelihatan lemah kayak gitu? Tanya heran Buiana dengan raut wajahnya yang mulai cemas. Sepertinya Al diberi obat perangsang dan tubuhnya lemah karena tambahan obat yang ngebuat dia gak bisa melawan sama sekali, ujar Kanara yang memperhatikan raut wajah Al dengan jeli. Dari mana lo tahu? Tanya Raya. Dari raut wajah Al sudah kelihatan jelas kalau dia lagi mencoba menahan sesuatu, jawab Kanara. Cabut, titah Marvin yang berlari lebih dulu dengan Xaviera menuju basement untuk segera mencari keberadaan Al. Zoa sedari tadi mencoba melacak keberadaan Al di dalam mobilnya. Dia memang langsung menuju ke mobilnya, karena ipatnya yang berada di dalam mobilnya. Mau ngelabui gue, desis Zoa dengan senyuman miringnya. Zoa memang meretas ponsel Al.
Namun dia juga mengaktifkan chip yang ditanam di dalam tubuh Al dan Zoa menemukan jika posisi Al dan ponselnya berbeda. Dan Zoa yakin jika perempuan yang ingin bermain-main dengannya mencoba untuk mengelabuinya agar dia pergi ke tempat ponsel Al berada. Padahal Al sendiri sedang berada di salah satu hotel tak jauh dari sini. "Tunggu kematian lo, Batch!" desis Zoa yang mulai menyalakan mesin mobilnya dan melesat dengan kecepatan penuh menuju posisi Al berada. Tak lupa Zoa juga mengirimkan keberadaan Al pada para sahabatnya dan inti Rubicon yang juga sudah mengikutinya dari belakang. "Perempuan itu siapa sih, Jir? Berani banget dia ngelakuin ini sama Al. Dia benar-benar cari mati, tahu gak?" Ucap Kanara tak habis pikir dengan perempuan yang tak tahu dia siapa. Bagaimana dia senekat ini melakukan pada King of Blood? Apa dia sudah tak memikirkan nyawanya sama sekali? Pikir Kanara. Bentar lagi juga dia bakalan habis sama Zoa, sahut Bui Ana menanggapi. "Bih, itu mah sudah pasti. Gue yakin tuh cewek bakalan dikuliti habis-habisan sama Zoa," ucap lagi Kanara. Sedangkan Jeffran dan Atala hanya diam saja tak membuka suaranya. Jeffran yang fokus dengan laptopnya untuk meretas CCTV hotel yang sudah dikirimkan oleh Zoa dan Atala yang fokus dengan menyetirnya. Pikiran mereka berdua tak tenang memikirkan keadaan sahabatnya, sekalipun mereka yakin Al bisa menjaga dirinya. Tapi tetap saja mereka khawatir melihat keadaan Al yang lemah, tak berdaya. Sama halnya dengan Marvin dan Kalandra, mereka berdua seakan sedang menahan amarahnya. Siapa yang akan tenang jika sahabat sekaligus ladernya sedang dalam bahaya? Marvin melajukan mobilnya secepat mungkin hingga tak membiarkan mobil Zoa hilang dari pandangannya. Hanya butuh waktu 5 menit, Zoa sudah sampai di depan hotel tempat Al berada, namun saat dia ingin melangkahkan kakinya masuk ke dalam, beberapa pria berbadan kekar menghalangi jalannya. "Minggir!" desis Zoa dengan aura dinginnya yang sudah muncul. Tatapan tajam khasnya sudah ia tujukan pada mereka semua hingga sedikit membuat mereka kesusahan menelan salivannya sendiri. "Pergilah dari sini, Nona," usir salah satu dari mereka. Zoa yang tak ingin membuang-buang waktunya langsung menghajar mereka semua. Bertepatan dengan inti Rubicon dan Savientro yang juga sudah sampai langsung membantu Zoa untuk melumpuhkan mereka semua. Keributan yang mulai terdengar membuat penjaga dan anak buah Alana mulai keluar dan berdatangan dengan senjata api di tangan mereka masing-masing. Hotel ini merupakan hotel milik keluarga Madison dan Alana memang sengaja mengosongkan hotel ini hanya untuknya bisa bermalam bersama dengan Aljandra. Penjaga dan anak buah Alana tidak bisa dikatakan sedikit. Alana memang menyiapkan ratusan anak buahnya untuk berjaga di sini, belum lagi dibantu dengan penjaga-penjaga dari keluarga Madison. Pasukan Elva dan Black Shadow sudah mulai berdatangan dan mereka langsung membantu untuk menghabisi para penjaga dan anak buah Alana. "Dor, cepat lo ke lantai 20, Al ada di kamar tahun 2001. Teriak Jeffran pada Zoa yang tak jauh darinya. Jeffran sudah berhasil meretas CCTV hotel ini dan dia langsung menemukan keberadaan Al yang berada di salah satu kamar di lantai 20. Zoa mencoba mencari celah untuk masuk ke dalam. Dia membabat habis siapapun yang menghalangi jalannya. Wush! Bush! Duar! Zoa melepaskan bom kecil yang langsung menghancurkan tubuh musuhnya dengan asap yang mengepul hingga membuat pandangan mereka mengabur. Zoa dengan cepat memasuki hotel dan berlari menuju lift untuk segera menuju ke lantai 20. "Damn it!" umpat Zoa memukul tombol lift yang ternyata mati. Sepertinya Alana memang sengaja mematikan lift agar tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya. Mata Zoa mengeliling dan dia langsung menangkap pintu tangga darurat. Dengan cepat Zoa berlari ke sana dan langsung menaiki tangga dengan gesitnya untuk menuju ke lantai ke-20. Tak peduli seberapa banyak anak tangga yang harus dia naiki, yang terpenting dia bisa cepat menemukan keberadaan kekasihnya. Zoa tidak akan membiarkan siapapun menyentuh miliknya. Apa yang sudah menjadi miliknya, tetaplah menjadi miliknya. Dia tidak akan pernah melepaskannya dan siapapun tidak boleh mengambilnya. Tidak ada raut lelah di wajahnya, yang ada malah emosinya yang sudah mencapai ubun-ubun.
Wajahnya memerah dari saking dia berusaha untuk menahan amarahnya. Zoa telah sampai di lantai 20 dan matanya kembali mengeliling untuk mencari kamar tahun 2001 yang ternyata ada di paling ujung lantai ini. Lalu dengan sekuat tenaganya, Zoa berlari menuju kamar itu. Braak! Dengan satu kali tendangan, pintu kamar itu terbuka dengan keras hingga sedikit merusak pintu itu. Tangan Zoa mengepal kuat dengan matanya yang sudah berubah merah padam. Dia sungguh murka melihat pemandangan di depannya. Pemandangan yang sungguh membuat hatinya mendidih sekaligus amarahnya yang sudah memuncak. "Beraninya lo nyentuh milik gue!" Dingin Zoa dengan tatapan tajam menghunus pada Alana. "Sayangnya, malam ini Al adalah milik gue," jawab santai Alana sembari dia turun dari atas ranjangnya. "Shoot!" Tek! Tanpa aba-aba Alana melemparkan pisaunya pada Zoa yang dengan cepat menghindarinya dan dibalas secara brutal oleh Zoa dengan memberikan serangan bertubi-tubi tanpa memberikan celah Alana untuk sekedar melawannya. Alana pun memang tak bisa menandingi kemampuan Zoa dan membuatnya tidak bisa sekalipun menangkis serangan dari Zoa. Begih, dah. Tak, dah, begih, serit, begih, bruk. Argases! Pukulan beruntun diberikan pada Alana diakhiri dengan tendangan keras di dadanya membuat Alana langsung jatuh tersungkur dengan keadaannya yang sudah babak belur. "Cuy, hebat juga kemampuan lo!" Decih Alana sedikit meremehkan padahal dirinya sudah babak belur. Namun dia tetap mencoba untuk berdiri dan melawan Zoa kembali. Zoa dengan senang hati menerima serangan dari Alana. Zoa bermain dengan tangan kosong, sedangkan Alana bermain dengan belatinya. Dia terus-terusan mencoba untuk melukai Zoa, namun tidak semua itu untuk menyentuh kulit Zoa. Set, tak, degah, begih, krik, tak, buhi. Arhash, uhuk. Zoa membanting Alana dan menginjak kuat dadanya, membuat Alana mengerang kesakitan dengan nafasnya yang tersengal dan terbatuk-batuk. "Lo salah cari lawan!" Desis Zoa melepaskan injakannya dan dia berniat untuk menghubungi Inti Savientro untuk membawa perempuan ini ke markasnya, namun tertahan karena panggilan lirih Al. Sayang panggil lemah Al yang langsung membuat Zoa menoleh padanya. Shoot it! Alana memanfaatkan kelengahan Zoa dengan melemparkan dua pisaunya mengenai punggung Zoa. Tak ada ringis ataupun raut kesakitan dari Zoa, malah dia langsung memberikan tatapan tajam nandinginnya pada Alana. Shoot it! Jleb! Zoa mengacungkan pistol jarum kecilnya mengenai leher Alana, sehingga membuat tubuh Alana membeku dan sedikit membiru. Zoa tidak membiarkan Alana mati dengan mudah. Dia masih ingin bermain-main dengan Alana. Zoa mencabut dua pisau yang menempel di punggungnya dan membuangnya begitu saja tanpa memperdulikan rasa sakitnya. Kemudian Zoa berjalan mendekati Al yang masih memejamkan matanya dengan keringat panas yang bercucuran di seluruh tubuhnya. Al panggil Zoa yang langsung membuat Al membuka matanya. Langsung menarik tengkuk Zoa dan langsung menyatukan bibir mereka. Zoa yang mengerti akan keadaan Al juga langsung membalasnya hingga membuat mereka berdua hanyut dalam pagutan mereka berdua. Al semakin memperdalam ciuman mereka dengan tangannya yang sudah mulai menelusup ke dalam baju Zoa hingga tanpa sadar tangannya sudah berada di atas gundukan kembar Zoa. Al mulai beralih mengecup leher Jens Nenegrem Zoa, meninggalkan banyak tanda kepemilikan di sana dan membuat Zoa serasa melayang di udara. Merasakan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Al deshan kecil sudah mulai keluar dari mulut Zoa dan semakin membuat nafsu Al semakin menggebu. Al sudah mengabsen setiap inci dada Zoa dan Zoa pun semakin dibuat terbuai dengan permainan penas mereka. Dengan sedikit kesadarannya Zoa mencoba untuk mengaktifkan alat komunikasinya. "Nak, cepat bawa obat penawarnya ke sini, A." Ucap Zoa sedikit mendasha melalui alat komunikasinya yang masih tersisa satu di telinganya. Sedangkan di sisi Kanara yang mendengar perintah Zoa, keningnya langsung mengkerut bingung dan seperkian detik matanya membola dengan "Shit!
Jangan-jangan Zoa? Gumam Kanara yang langsung berlari menuju ke dalam hotel. Inti Savientro dan Rubicon yang melihat Kanara berlari ke dalam, juga langsung berlari mengikutinya. Kanara mencoba menekan tombol lift yang ternyata masih mati. Paket! Umpat Kanara memukul keras tombol itu. Bri, Jeff cepat hidupin liftnya. Kita harus segera ke atas. Suruh Kanara pada Jeffran dan Brianna tanpa menjawab pertanyaan Xavier. Ada apa nah? Zoa baik-baik aja kan? Tanya gelisah Xavier. Dia takut jika sesuatu buruk terjadi lagi pada Zoa. Pokoknya kita harus segera ke atas, jawab panik Kanara tak ingin mengatakan apa yang dia dengar. Sedangkan Jeffran dan Brianna sudah mulai mencoba untuk mengaktifkan kembali lift hotel dan tak butuh waktu lama lift hotel sudah kembali hidup. Mereka semua langsung masuk dan segera menuju lantai 20 lalu dengan cepat mereka mencari keberadaan Zoa dan Al. Inti Savientro yang baru saja memasuki kamar langsung terbelalak kaget dengan mulut mereka yang sama-sama terbuka melihat pemandangan di depannya. Stop! Kalian gak boleh masuk! Tahan Xavier yang langsung melarang inti Rubicon yang ingin masuk ke dalam kamar. Xavier yang pertama kali tersadar, langsung menghentikan inti Rubicon. Kenapa, Saf? Tanya bingung Kalandra. Kalian nanti ngerti sendiri, jawab Xavier tak ingin memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi dan inti Rubicon hanya menurut tak ingin banyak bertanya lagi. Cepet nah, kasih obatnya ke Al. Suruh Brianna yang sudah bisa menetralkan rasa keterkejutannya. Kanara yang tersadar, langsung mendekati Al dan menyuntikkannya di pundak Al. Untung saja Kanara tadi langsung menyuruh pasukan Elva untuk membawa obat penawarnya, jadi mereka tak butuh lama untuk membawanya ke sini. Bruk! Al langsung ambruk di atas tubuh Zoa. Maaf sayang, sesal lirih Al dengan sedikit kesadarannya. Zoa memejamkan matanya dengan nafasnya yang terengah-engah tanpa ingin membalas ucapan Al dan ia mencoba mengangkat tubuh Al dengan dibantu oleh Kanara untuk membaringkan Al di sampingnya. Lo gak apa-apa, Zor? Tanya pelan Kanara takut jika dia menyinggung perasaan Zoa. Bawa badge itu ke markas, titah Zoa tanpa menjawab pertanyaan Kanara. Xavier langsung memberikan sebuah hook Zoa pakai dan Zoa juga langsung menerima dan memakainya tanpa memperdulikan punggungnya yang terluka. Baginya itu tidak ada apa-apanya. Inti Rubicon juga sudah diperbolehkan masuk oleh Raya untuk membantu membawa Al pergi dari sini. Brianna juga sudah memerintahkan Elva untuk membawa Alana ke markas Savientro, lebih tepatnya ke penjara bawah tanah. Lalu mereka semua mulai keluar dari hotel dan menuju pulang ke markas Savientro. Bab ke-93. Saat ini, Al sedang tertidur di dalam kamar Zoa setelah ia diberikan kembali obat penawar untuk mengembalikan imun tubuhnya yang melemah. Jor, obatin dulu punggung lo. Suruh Brianna pada Zoa yang masih berdiam diri memandangi wajah teduh kekasihnya. Zoa tak menjawab. Dia tetap diam dengan pikirannya sendiri yang seperti kalut dengan apa yang sudah terjadi dengannya dan Al. Puk! Xavier menepuk pundak Zoa. Gue tahu perasaan lo, tapi di sini Al terpaksa ngelakuin itu sama lo dan lo pastinya gak bisa menolaknya karena lo yang kasihan sama Al. Ini sudah terjadi, Zor. Intinya Al tidak melebihi batasannya. Ucap panjang Xavier yang mengerti akan perasaan sahabatnya. Zoa yang tak pernah tersentuh oleh siapapun dan baru Al yang pertama kali dekat dengannya pasti membuat Zoa sedikit syak dengan apa yang sudah terjadi padanya. Sora pun juga hanya sekedar berciuman dengan Al dan tak pernah lebih dari itu. Zoa menghela nafas panjangnya lalu menoleh pada keempat sahabatnya. Istirahat, suruhnya pada mereka. Obatin dulu luka lo, Zor, ucap Kanara. Iya, Zor. Nanti malah jadi infeksi kalau gak segera diobati. Tambah Raya yang setuju dengan Kanara. Gue obatin sendiri, jawab datar Zoa. Gimana cara lo obatin sendiri? Itu punggung bagian belakang bukan bagian depan yang bisa lo diobatin sendiri. Udah ayo obatin dulu. Ajak Brianna yang ingin menarik tangan Zoa, namun Zoa menahan tangannya dengan menggelengkan pelan kepalanya.
Gue nggak apa-apa, istirahatlah. Datar Zoa melepaskan tangan Brianna dan melangkahkan kakinya memasuki kamar mandi. Keempat sahabatnya hanya bisa menghela nafasnya pasrah, lalu berjalan keluar dari kamar Zoa. Gimana, Al? Tanya Jeffran pada gadis Savientro yang baru saja keluar dari kamar Zoa, dan inti Rubicon memang sedang menunggu di luar kamar agar tidak terlalu banyak yang masuk ke dalam kamar, yang nantinya malah mengganggu Al yang sedang beristirahat. Lagi tidur akibat efek samping dari obat penawarnya. Al harus mengembalikan imun tubuhnya yang lemah. Jawab Kanara. Zoa? Tanya singkat Marvin. Entahlah, Zoa cuma diem aja. Gue takut mereka berdua malah jadi canggung karena kejadian ini. Tapi gue harap Zoa bisa menerimanya karena di sini Al hanya terpaksa ngelakuin itu. Balas Brianna menatap lurus ke depan. Gue yakin Zoa pasti ngerti dan Al gak mungkin ngebuat hubungan mereka renggang gitu aja. Mereka berdua udah ditakdirkan bersama jadi mereka gak mungkin canggung hanya karena kejadian itu. Sanggah Kalandra menanggapi. Gue juga yakin sebentar lagi Al pasti ngelamar Zoa. Al pasti ngerasa bersalah karena dia yang sudah lepas kendali, padahal kalian tahu sendiri kan Al gimana? Tambah Atala bertanya pada ketiga sahabatnya. Nomor Sex Before Marriage serempak Marvin, Jeffran, dan Kalandra. That's right. Makanya itu Al sudah pasti akan ngelamar Zoa, entah itu besok atau lusa. Ucap yakin Atala. Keempat sahabat Al sudah mengenal betul bagaimana Al, dia yang tidak pernah ingin disentuh oleh siapapun, bahkan tak ingin berdekatan dengan perempuan manapun kecuali muminya sendiri dan adiknya. Dan memang baru Zoa, wanita yang bisa membuat Al ingin menempel terus padanya, sekalipun Al yang tak ingin berjauhan dari Zoa, tapi dia tidak pernah melewati batasannya. Dia sangat menjaga Zoa seperti dia menjaga dan menghormati Mami dan mendiang adiknya. Tapi gue nggak yakin sih kalau Zoa mau diajakin nikah muda cetusraya. Kenapa? Tanya serempak Atala dan Jeffran. Takutnya dia belum siap. Apalagi tanggung jawab yang harus diemban masih banyak. Zoa pasti mikir 2 kali kalau mau nikah muda sama Al. Jawab datar Xaviera. Al dan Zoa itu sama, kehidupan mereka setelah menikah pun akan tetap sama. Gak akan ada yang berubah dari kehidupan mereka berdua. Bersatunya mereka berdua malah akan mempermudah mereka untuk saling membantu menjalankan tugasnya masing-masing. Tanggap Kalandra membuat gadis Savientro langsung terdiam dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Kalandra. Mereka seakan lupa jika Al itu sama halnya dengan Zoa, jadi sekalipun mereka berdua menikah, mereka tetaplah seorang pemimpin mafia, hanya saja status hubungan mereka berdua yang berubah. Ayo istirahat, ajak Marvin menarik tangan Xaviera yang langsung menurutinya, kemudian yang lainnya juga ikut menuju ke kamarnya masing-masing. Di dalam kamar mandi, Zoa mengguyur seluruh badannya di bawah shower dengan matanya yang terpejam. Zoa tak memperdulikan rasa perih di punggungnya dan ia pun juga enggan untuk membersihkan atau mengobati lukanya. Zoa menatap pantulan dirinya di cermin dan dia bisa melihat dengan jelas tanda merah yang memenuhi leher dan dadanya. Ternyata gue udah sejauh ini ngebiarin Al masuk ke dalam hidup gue, gumam lirihnya dengan pikirannya yang kalut. Zoa tak menyangka jika hubungannya sudah sejauh ini. Zoa benar-benar sudah jatuh dalam kehidupan Al dan dia mengakui jika dia tidak bisa jauh dari kekasihnya. Lalu Zoa beranjak memasuki walk-in closet untuk memakai pakaian santainya dan tetap tak memperdulikan luka punggungnya yang masih sedikit mengeluarkan darah hingga kaos yang baru dipakainya terkena bercakan darah punggungnya. Zoa berdiri kembali di depan cermin sembari menyisir rambut panjangnya yang basah dan ketika dia ingin mengambil hair dryer untuk mengeringkan rambutnya, ada tangan kekar yang lebih dulu mengambilnya, membuat Zoa menoleh padanya. Al, aku bantu, sini duduk. Suruh Al yang langsung menarik kursi di samping Zoa dan langsung memegangi pundak Zoa untuk mendudukkannya dan dengan polosnya Zoa juga langsung mendudukkan dirinya. Al mulai mengeringkan rambut gadisnya dengan hair dryer di tangannya. Kenapa bangun? Tubuhmu masih lemah, Al. Ujar Zoa memandangi Al dari pantulan cermin. Aku sudah gak apa-apa sayang, jawab lembut Al yang tetap fokus mengeringkan rambut kekasihnya
dan ketika Al menyingkap rambut Zoa, dia mendapati kaos punggung Zoa yang terdapat bercak darah membuat Al langsung menyampirkan rambut-rambut Zoa ke depan. "Sayang, ini kenapa?" tanya Al yang memang tidak menyadari jika Zoa terkena tusukan dari Alana. "Ditusuk, bitch!" Mendengar itu Al mengepalkan tangannya marah dengan emosinya yang mulai mendidih ketika mengingat kembali perempuan ular itu. "Di mana dia?" dingin Al yang sudah menampilkan aura pembunuhnya. "Penjara bawah tanah," jawab Zoa dan Al ingin melangkahkan kakinya, namun langsung ditahan oleh Zoa. "Eksekusi besok." Al mengangkat sebelah alisnya seakan bertanya kenapa harus nunggu besok. Zoa yang mengerti akan tatapan minta penjelasan dari Al langsung mengambil ponselnya dan memperlihatkan rekaman Alana yang sedang bersetubuh dengan beberapa tawanan pria di penjara bawah tanah. Mereka semua sudah terpengaruh oleh obat perangsang dengan dosis tinggi pula. Jadi Alana benar-benar digerayangi secara brutal oleh beberapa tawanan pria di sana. "Menjijikan!" desis Al mematikan rekaman tersebut, lalu kembali menatap kekasihnya. "Kenapa belum diobati, Em?" tanya lembut Al mengalihkan kembali perhatiannya pada punggung Zoa dan dia juga sudah bisa meredam emosinya. "Nanti sembuh sendiri." Al menghembuskan nafasnya pelan lalu dia berjalan mengambil kotak obat untuk mengobati punggung Zoa. "Ganti dulu bajunya sama baju yang gak ada lengannya, biar lukanya gak kegores sama baju. Aku juga mau ngobatin lukamu." Ucap panjang Al menyuruh Zoa untuk mengganti bajunya. "Aku gak punya baju kayak gitu," jawab seadanya Zoa. "Pasti ada, sayang." "Gak ada, Al." Al tak lagi menjawab, dia berjalan menuju walk-in closet untuk mencari baju yang tidak menggores luka punggung Zoa. Beberapa menit Al mencari dan dia menemukan tube kerap milik Zoa yang biasanya Zoa pakai untuk kaos dalamannya, lalu Al kembali mendekati Zoa dengan tube kerap di tangannya. "Pakai ini," suruh Al sembari memberikannya pada Zoa. Zoa langsung membelahkan matanya melihat apa yang dibawa oleh Al itu. "Gak ada pilihan lain, sayang. Udah sana ganti biar lukamu cepat diobati." Potong Al yang langsung membuat Zoa menggelengkan cepat kepalanya. "Gak, Al, kalau pakai itu sama aja aku gak pakai baju." "Pakai, sayang. Lagian ini cuma buat di kamar aja dan gak ada siapapun di sini selain aku." "Ya karena ada kamu itu aku gak mau pakai." "Memangnya kenapa kalau ada aku, sayang? Aku gak boleh ngeliat gitu?" tanya ambigu Al. "Sika, pokoknya aku gak mau pakai." Al menghela kasar nafasnya. "Kamu yang ganti sendiri atau aku yang gantiin?" ancam Al yang langsung membuat Zoa kembali terbelalak. "Oh," geram kesal Zoa. "Kamu tinggal pilih," balas Al tak memperdulikan kekesalan gadisnya. "Sika, aku ganti sendiri." Pasrah Zoa mengambil tube kerap dari tangan Al dan berjalan menuju walk-in closet untuk mengganti bajunya. "Shit! Kalau kayak gini kan jadi kelihatan semuanya," umpat Zoa yang sudah mengganti bajunya dan langsung memperlihatkan tanda merah yang memenuhi leher dan atas dadanya. Zoa melangkahkan kakinya ragu untuk keluar. Dia sungguh malu jika dia harus berpenampilan seperti ini, apalagi terdapat banyak kiss mark di tubuhnya. Al mematung menatap Zoa yang baru saja keluar dan matanya pun langsung tertuju pada tanda merah yang memenuhi leher dan dada Zoa. Zoa pun tertunduk malu dengan tangannya yang berusaha untuk menutup area atas dadanya. Al mencoba menetralkan keterkejutannya dan dia mulai mendekati Zoa dengan langsung membawa Zoa ke dalam dekapannya. "Maaf sayang," lirih Al menyesali apa yang telah ia lakukan pada Zoa. "Maaf," ulang kembali Al yang terus-terusan mengatakan kata maaf pada Zoa. "Cukup Al, ini bukan salahmu," ucap Zoa menghentikan Al yang terus mengulang kata maaf padanya. "Tapi sayang, Al, semuanya sudah terjadi, gak ada yang perlu disesali." Potong Zoa membuat Al langsung terdiam. "Kamu gak marah sama aku kan?" tanya pelan Al. "Aku pengen marah, tapi aku gak bisa." Al melepaskan pelukannya dan menatap manik indah milik Zoa.
Kamu boleh menghukumku sepuas hatimu, tapi aku mohon jangan pernah menyuruhku untuk menjauh darimu. Gimana gue mau ngehukum Al? Ngeliat wajah lemahnya aja gue gak tega, dan gue juga gak akan bisa kalau Al jauh dari gue. Batin Zoa menatap balik manik mata tajam milik Al. Gak ada yang perlu dihukum. Bitch itu yang akan kita hukum. Jawab Zoa tak mengutarakan apa yang isi hatinya katakan. Sudah tahu kan Zoa segengsi apa untuk mengungkapkan semua perasaannya pada Al. Padahal mah dia sama aja bucinnya dengan Al. Hihi. Al sedikit menyunggingkan senyuman semiriknya mendengarnya, itu pasti. Ayo aku obati dulu lukanya, sambung Al menarik Zoa untuk duduk kembali. Al menyingkap rambut Zoa hingga memperlihatkan punggung mulus milik Zoa. Sekalipun terdapat luka tusukan di punggungnya, itu tidak mengurangi keindahan punggung Zoa yang begitu menggoda imannya. Glik! Al meneguk kasar ludahnya untuk mencoba menahan hasratnya yang sudah muncul kembali. Sekalipun tidak terpengaruh obat perangsang, Al tetap saja tak bisa tergoda jika Zoa sudah berpakaian seperti ini. Shit! Kenapa Zoa gampang sekali ngebuat gue tergoda? Batin Al mengumpat, padahal Al tidak pernah sekalipun tergoda dengan cewek seksi sekalipun dengan pakaian mini. Itu tidak pernah membuat Al tergoda. Meliriknya pun Al tak berminat. Tapi jika sudah berhadapan dengan Zoa, Al tidak bisa jika dia tidak tergoda. Zoa benar-benar membuatnya gila akan pesonanya. Al kenapa Dim? Tanya Zoa yang langsung membuat Al tersadar, dan detik selanjutnya Al mulai membersihkan luka Zoa dan mengobatinya tanpa menjawab pertanyaan Zoa. Sudah, ayo tidur. Ini sudah dini hari. Ajak Al yang sudah selesai mengobati punggung Zoa dan Al langsung menggendong Zoa menuju kasurnya. Sini, tidurnya miring dulu biar lukanya gak basah lagi. Ucap kembali Al menyuruh Zoa untuk memeluk dirinya dengan lengannya dijadikan bantalan kepala Zoa. Zoa pun menurutinya, mencari kenyamanan di dada bidang milik Al dan tak butuh waktu lama, suara dengkuran halus terdengar yang menandakan jika Zoa sudah tertidur. Al memandang lekat wajah cantik gadisnya sembari mengusap pelan pipinya. Maaf sayang. Aku janji akan bertanggung jawab atas apa yang sudah aku lakukan padamu. Lirihnya lalu mengecup lama kening Zoa dan setelahnya Al ikut memejamkan matanya untuk mengikuti Zoa masuk ke dalam alam mimpinya. Alana sudah terkapar lemah di dalam selnya sendiri dengan keadaannya yang begitu mengenaskan. Tubuhnya sudah dipenuhi dengan bercak merah akibat permainan panas dia semalam dan Alana pun sudah merasa pasrah akan hidupnya. Inti Savientro dan Rubicon juga sudah berada di luar sel tahanan Alana dan menatap jijik padanya. Kasih sekarang nah, titah Zoa pada Kanara yang langsung menganggukkan kepalanya dan berjalan mendekati Alana dengan suntikan di tangannya. Jleb! Kanara menyuntikkan obat penambah energi pada tubuh Alana. Itu dilakukan agar Alana tidak mati dengan mudah dan tak butuh waktu lama. Alana sudah terlihat membaik sekalipun tubuhnya yang babak belur. Hey Batch, sudah siap bertemu dengan sang pencipta? Ucap Zoa dengan seringai khasnya berjalan mendekati Alana. Mata Alana membola mendengarnya dengan nafasnya yang sudah tercekat. Tentunya dia tahu siapa di depannya ini. Alana yang juga seorang psik PT sangat mengidolakan sang Queen Black Mafia. Dia sendiri selalu mencoba meniru gaya bermainnya Queen Black, namun dia tidak bisa menandingi kekejamannya, dan Alana pun tidak bisa mengetahui siapa sosok sebenarnya Queen Black Mafia itu. Kenapa? Kaget ya? Seringai Zoa menghiasi bibirnya. Ya jadi selama ini lo Queen Black? Tanya terbata-bata Alana menatap tak percaya pada Zoa. Kenapa lo baru sadar? Desis Zoa dengan senyuman smirknya. Fuck. Kali ini gue akan tamat. Batin Alana mengumpat dan dia sudah bergetar ketakutan. Jika dia langsung dibunuh, dia akan terima-terima saja. Tapi di sini dia tidak mungkin bisa mati dengan mudah. Pastinya dia akan mendapatkan siksaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jik. Argih. Jack. Argih. Jack. Argih. Sakit Hicks Arkas.
Teriak kesakitan menggema di dalam sel tahanan, membuat siapapun nyilu mendengarnya, tapi tidak berlaku dengan Inti Savientro dan Rubicon yang malah tersenyum puas melihatnya. Zora mencabut satu-satu kuku Alana hingga darah mulai berceceran dari kulit kukunya, lalu Zora meletakkan tangan Alana di bawah dan... Tak. Ayam pun keargogi. Tak. Zora memotong jari-jari Alana dengan kapaknya. Memotong-motong kecil jari-jarinya menjadi beberapa bagian. Ambilkan timah, titah Zora, dan Raya langsung mengambil timah panas, seperti bentuk setrika lalu memberikannya pada Zora. Sing. Aarkahi. Zora menempelkan timah panas itu pada kedua pipi Alana dan langsung membuat pipinya melepuh begitu saja, dan Zora juga menempelkan pada bibirnya, lalu dilanjut di kedua pahanya hingga membuat Alana tak mampu lagi untuk mengeluarkan suaranya. Rasa sakit yang dia rasakan tidak bisa lagi untuk dia utarakan. Belum puas Zora bermain-main, dia mengambil belatinya dan mulai menguliti Alana sembari mengukir indah di tubuh Alana. Bunuh saja gue, Zolong. Minta Alana terbata-bata dengan nafas tercekatnya. Dia seperti tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang dia rasakan. Rasanya dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Air perasan titah kembali Zora setelah ia selesai menguliti dan mengukir tubuh Alana. Boyana langsung memberikan air perasan pada Zora yang langsung menerimanya dan menyeramkannya pada tubuh Alana. Biurar. Aarreh, jerit kesakitan Alana untuk kesekian kalian terdengar begitu nyaring hingga membuat suaranya habis sendiri. Alana kini sudah seperti mayat hidup dengan tubuhnya yang sudah tak terbentuk. Jleb. Serik. Seraak. Serik. Terakhir, Zora menusuk perut Alana dengan mengoyak-ngoyakkan belatinya di dalam perut Alana. Alana sudah tidak bisa lagi mengeluarkan suaranya dan matanya pun sudah mulai terpejam, namun dia masih bernyawa dengan sedikit kesadarannya. Al melangkahkan kakinya mendekati Alana dengan katana di tangannya. Al tidak mau bersentuhan langsung dengan Alana, jadi dia memilih untuk menggunakan katananya. Sudah puas? Tanya Al pada Zora. Al menganggukkan kepalanya, lalu mengangkat katananya untuk menebas kedua tangan Alana. Seraat. Seraat. Setes. Kedua tangan Alana langsung terputus dari badannya. Seraat. Kreatit. Al kembali mengangkat katananya dan membelah tubuh Alana menjadi dua bagian dengan darah segar yang menyembur keluar mengenai seluruh tubuhnya, hingga membuat Alana langsung tak bernyawa lagi. Bye serangga pengganggu. Ucap Kanara dengan senyum miringnya menatap puas pada Alana yang sudah tak ada lagi bentuknya. Begitupun dengan para sahabatnya dan Inti Rubicon yang sudah menyinggungkan senyum Smog penuh kepuasan melihatnya. Ingin main-main tapi gak dilihat dulu lawannya, siapa, desis serempak Atala dan Jeffran. Shazgon lirih Marvin dengan seringgainya. Berani ngusik, berani mati. Datar dingin Xaviera dengan tatapan merendahkan pada tubuh tak berentuk Alana. Bereskan, titah Zora berjalan keluar dari sel tahanan Alana, diikuti oleh Al di belakangnya, lalu para sahabatnya pun juga ikut berjalan keluar, meninggalkan penjara bawah. Bab ke-94. Setelah Al sudah membersihkan dirinya, dia langsung pamit pulang ke mansionnya, dan Zora pun tak banyak bertanya kenapa Al buru-buru ingin pulang ke mansionnya. Karena dia juga ingin pergi mengunjungi mamanya bersama dengan sahabat-sahabatnya yang juga ingin ikut mengunjungi Auntie Zizeh. Padahal keempat sahabatnya ingin menjalankan niat terselubung yang sudah mereka rencanakan dengan Inti Rubicon tanpa sepengetahuan Zora sama sekali. Sesampainya di mansion Bravaska, Al langsung menuju ruang keluarga. Dan di sana sudah ada Tuan dan Nyonya Bravaska yang sepertinya memang sedang menunggu kedatangan putranya. Al sebelumnya sudah menghubungi dadinya untuk pulang sebentar dari kantornya, karena ada hal yang ingin Al sampaikan pada kedua orang tuanya. Apa yang ingin kamu bicarakan, San? Kenapa sepertinya penting sekali? Tanya Tuan Bravaska setelah Al mendudukkan dirinya di sofa. Dad, Mam, Al ingin melamar Zora.
Ujar Al to the point menyampaikan keinginannya dan seketika membuat Tuan dan Nyonya Bravaska langsung mengembangkan senyumannya. Sepertinya putra Mami sudah gak sabar ingin buatin cucu buat Mami. Keke Nyonya Bravaska menggoda putranya yang tetap menampilkan wajah datarnya tak memperdulikan godaan dari sang Mami. Kamu ini San, ternyata nyuruh Dedi cepet-cepet pulang cuma buat ngomongin itu. Sambung Tuan Alexandros dengan kekahannya. Al ingin melamar Zora sekarang Dad, ujar datar Al, membuat Tuan dan Nyonya Bravaska serempak menghentikan kekahannya. Nak, kenapa mendadak seperti ini? Mami tahu kamu gak mau berjauhan sedikit pun dari Zora, tapi kenapa harus mendadak ini Al? Tanya heran Nyonya Bravaska. Ya San, kenapa harus buru-buru seperti ini? Kita kan harus menyiapkan semuanya terlebih dahulu. Tambah Tuan Bravaska. Semuanya sudah Al siapkan, kita tinggal berangkat ke mansion Atmaja sekarang. Tuan dan Nyonya Bravaska sedikit kaget mendengarnya. Kenapa putranya semendadak ini memberitahukan hal sepenting ini pada mereka berdua? Apa sudah terjadi sesuatu di antara kalian berdua? Selidik Nyonya Bravaska yang mulai menaruh rasa curiga pada putranya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres hingga membuat putranya bersikap seperti ini. Sama halnya dengan Tuan Bravaska yang sudah menatap datar pada putranya. Al yang ditatap seperti itu oleh kedua orang tuanya, menghela nafasnya pelan dan mulai menceritakan apa yang sudah terjadi di antaranya dengan Zoa. Al hanya ingin bertanggung jawab dengan apa yang sudah lakukan sama Zoa, sekalipun itu di luar kendali dan tanpa kesadaran akal sehat Al. Tapi itu tetap kesalahan Al. Al juga mencintai Zoa, Mam, dan ini sudah menjadi keputusan Al untuk menikahi Zoa. Al ingin selalu bersama Zoa dimanapun dan kapanpun, Al gak bisa jauh darinya. Jelas Al di akhir katanya dan kedua orang tuanya langsung terdiam mencerna semua apa yang sudah diceritakan oleh putranya. Langkah yang kamu ambil sudah bagusan, Dedi akan selalu mendukungmu. Ucap Tuan Bravaska. Mami juga akan selalu mendukung apapun yang ngebuat putra Mami bahagia, sambung Nyonya Bravaska tersenyum hangat pada putranya. Kita berangkat sekarang, Mam, ajak Al pada kedua orang tuanya, dan dia pun hendak berdiri dari duduknya, namun tertahan oleh suara Nyonya Bravaska. Mami sama Dedi ganti baju dulu. Kamu juga? Masa ngelamar Zoa pakai baju kayak gitu? Iya, Mam, jawab datar Al yang langsung berjalan menuju kamarnya untuk mengganti bajunya, dan Al juga mencoba menghubungi para sahabatnya untuk mengetahui progres persiapan yang sudah ia perintahkan pada para sahabatnya. Gimana? Tanya Al setelah sambungannya terhubung dengan Jeffran. Beres, Bos. Kita udah nyiapin semuanya dan tinggal berangkat ini. Jawab Jeffran di seberang sana. Langsung ke sini. Oke, siap, Bos. Tat. Gila si Al, dia benar-benar garsap. Hari ini sudah mau lamaran dan udah siap aja nih semuanya. Padahal mah sebelum-sebelumnya gak ada tuh pembahasan mau nikah, haha. Kekeh heboh Jeffran pada ketiga sahabatnya yang sedang berada di markasnya. Bener kan apa kata gue tadi malam? Al pasti langsung ngelamar Zoa. Balas pede Atala yang memang sudah yakin jika ini akan terjadi. Iya, tapi gue gak nyangka aja bakalan secepet ini, ucap lagi Jeffran. Lo pada kayak gak tahu Al aja. Dia tuh sat-sat banget orangnya, gak pernah ketebak juga. Kalau maunya sekarang, ya pastinya harus sekarang. Dia gak pernah banyak omong, tapi tindakannya yang banyak. Gak kayak lo kebanyakan doa, haha. Ejek Kalandra di akhir katanya mengarah pada Jeffran yang langsung menatap sinis padanya. Mohon maaf, gue juga selalu banyak bertindak, bukan cuma omongan doang. Lo yang katanya mau nikahin Ana, mana buktinya? Sampai sekarang gak ada tuh tanda-tanda lo mau ngelamar Ana. Sindir Atala tersenyum mengejek pada Jeffran, dan Kalandra pun juga sudah tertawa keras melihat wajah masam Jeffran. Berangkat. Datar Marvin yang berjalan lebih dulu meninggalkan ketiga sahabatnya untuk menuju mobil yang di dalamnya terdapat barang-barang yang sudah disiapkan untuk dibawa ke mansion Bravaska. Lalu ketiga sahabatnya juga ikut memasuki mobil dan segera melajukan mobilnya menuju mansion Bravaska.
Sedangkan di mansion Atmaja, Zoa sedang didandani dengan alibi mamanya ingin melakukan foto keluarga dengannya. Begitupun dengan keempat sahabatnya yang juga ikut didandani tipis-tipis untuk ikut berfoto bersama dengan Zoa. Sebenarnya di sini gadis Savientro telah mengetahui jika Al akan melamar Zoa, dan kedua orang tua Zoa pun juga sudah tahu jika nanti Al dan keluarganya akan datang ke sini untuk melamar putrinya. Hanya Zoa saja yang memang tidak mengetahuinya karena ini bagian dari rencana mereka untuk memberikan kejutan pada Zoa. Di taman belakang mansion Atmaja juga sudah di-set up dekorasi lamaran yang cukup elegan dan sangat berkelas dengan nuansa hitam putih, warna kesukaan Zoa. Sekalipun dadakan, Al juga ingin memberikan yang terbaik untuk gadisnya. Dia ingin membuat momen indah bersama dengan gadisnya agar suatu saat nanti, momen pentingnya selalu bisa dikenang bersama. Apalagi ini hanya sekali seumur hidup, jadi Al mempersiapkan semuanya dengan matang sekalipun dengan waktu yang kurang dan tidak pas. Semua rencana ini pun juga baru Al sampaikan pada para sahabatnya dan gadis Savientro tadi pagi di jam 04.00 saat Zoa masih tertidur. Flashback on. Al yang tidak bisa tidur dengan nyenyak memutuskan untuk keluar diam-diam dari kamar Zoa agar Zoa tidak terbangun. Dia memikirkan segala cara agar dia bisa melamar gadisnya. Maka dari itu, Al tidak bisa tidur akibat memikirkan semua rencana yang harus dia lakukan siang atau sore ini. Al langsung menuju ruang diskusi Savientro dan memanggil keempat sahabatnya beserta gadis Savientro untuk berkumpul di ruang diskusi. Inti Savientro dan Rubicon ogah-ogahan berjalan menuju ruang diskusi. Mereka masih sangat mengantuk dan lelah akibat mereka yang baru tertidur beberapa jam yang lalu. Tapi siapa yang berani untuk menolak perintah Al? Jadi mau tak mau mereka segera bangun untuk menuju ruang diskusi. Bruk! Seringis Kanara sembari mengusap pangkal hidungnya yang menabrak punggung Atala. Tuk! Shh! ATHELA! Teriak kesal Kanara yang disentil keningnya oleh Atala dan membuat semuanya langsung menutup kupingnya akibat teriakan cempreng Kanara. Ana Nena Graham! Gue gak sebudek itu, sampai lu harus teriak-teriak kayak gitu, omel kesal Atala pada Kanara. Apalagi kayak di samping telinganya hingga membuat telinganya sedikit berdengung mendengarnya. Ya lo ngapain nyentil kening gue? Lo juga berhenti dadakan sampai gue harus nubruk punggung lo. Sungut Kanara dengan kekesalannya. Salah lo sendiri. Kalau jalan tuh lihat pakai mata bukan pakai dengkul. Jalan malah merem matanya. Sinis Atala mendelikkan matanya. Tap! Berisik! Marvin langsung memotong ucapan Kanara. Duduk! Sambung datar Xavier menyuruh mereka berdua untuk duduk karena memang tinggal Kanara dan Atala yang belum duduk. Jeffran dan Buyana memilih diam saja melihat pasangannya berantem. Mereka sudah lelah hanya untuk mengurusi Atala dan Kanara yang sudah seperti Tom and Jerry. Al, lo ngapain sih ngumpulin ke subuh-subuh gini? Tanya Raya yang sudah sangat penasaran. Lah, Zoa mana? Tanya Buyana yang baru sadar jika Zoa tidak ada di sini. Tidur, jawab singkat Al. Mereka semua mengkerutkan keningnya bingung, kenapa Zoa malah tidur? Sedangkan mereka harus berkumpul di sini. Lalu untuk apa mereka ada di sini? Pikir mereka semua dengan asumsinya masing-masing. Gue mau ngelamar Zoa siang ini, datar Al yang langsung membuat semuanya membelakkan matanya. Semendadak itu? Tanya kaget Kalandra. Al, lo yakin Zoa mau? Maksudnya Zoa gak bakalan kepaksa gitu? Soalnya kan lo tahu sendiri Zoa gimana orangnya. Ucap ragu-ragu Kanara takut dia salah bicara. Gue udah ngerencanain semuanya. Kalau emang nanti Zoa nolak gue, itu gak masalah. Gue gak akan memaksanya. Jawab datar Al. Apa rencana lo? Tanya langsung Xavier. Dia mendukung apa yang akan Al rencanakan karena ini juga demi kebaikan sahabatnya. Xavier ingin Zoa bahagia bersama Al tanpa ada yang bisa mengganggu hubungan mereka berdua. Sudah cukup penderitaan Zoa selama ini. Biarlah Zoa bahagia bersama cintanya. Lalu Al mulai menjelaskan semua rencananya dan semuanya mendengarkannya dengan seksama.
Jadi nanti gue yang bilang sama bonyoknya Zora? Tanya Jeffran memastikan dan langsung diangguki oleh Al tanda mengiyakan. Jeffran mendapatkan tugas untuk memberitahukan kedatangan Al nanti pada kedua orang tua Zoa. Oke siap. Ingat, jangan sampai Zoa tahu. Bersikaplah seperti biasanya. Ucap Al yang langsung membuat mereka semua menganggukkan kepalanya mengerti. Istirahatlah kembali, Tita Hal beranjak lebih dulu meninggalkan ruang diskusi, lalu diikuti oleh yang lainnya, menuju kamarnya masing-masing. Flashback off. Ma, apa ini gak terlalu berlebihan? Tanya Zoa melihat pantulan dirinya di cermin setelah ia selesai didandani. Kenapa sayang? Kamu cantik banget loh, memangnya ada salah? Tanya balik Zizeh yang memuji kecantikan putrinya. Gak ada Ma, cuma Zoa ngerasa ini terlalu berlebihan. Kita cuma mau foto, tapi ini udah kayak mau ke pesta. Jawab Zoa yang memang merasa jika ini terlalu berlebihan karena dia yang harus memakai dress lengkap dengan heelsnya serta wajahnya yang harus didandani. Enggak lah nak, kan biar hasilnya bagus. Ini juga pertama kalinya kita foto bersama jadi mama pengen hasilnya tidak mengecewakan. Bohong Zizeh beralasan agar putrinya tidak curiga. Zoa hanya menghela nafasnya pasrah. Ayah belum datang, Ma? Tanya Zoa mengalihkan pembahasannya. Masih di perjalanan pulang sayang, jawab Zizeh sembari membelai lembut rambut putrinya, dan Zoa hanya diam saja menikmati perlakuan hangat dari mamanya. Perasaannya tenang dan nyaman, dia merasa bahagia karena bisa mendapatkan kasih sayang seorang ibu yang dari dulu ingin sekali dia dapatkan. Di sisi kamar lain mansion Atmaja, gadis Safientro sedang berkumpul dengan mereka yang sudah didandani tipis-tipis. Pakai dress lagi nih? Tanya Raya yang terlihat sangat malas melihat beberapa dress di depannya. Ya, iyalah, masak pakai celana. Yang ada nantinya lo habis semal kalau lo pakai celana. Sinis Kanara membalas pertanyaan Raya. Biasa aja jawabnya. Gak usah ngegas. Ucap Raya tak kalah sinisnya pada Kanara. Ih, lo biasanya juga gitu ke Gyu. Sika, bisa gak sih? Sehari aja kalian akur. Decak kesal Bu Yana yang sudah sangat jengah dengan mereka berdua. Gak bisa! Serempak Kanara dan Raya yang sama-sama mendelikan matanya satu sama lain. Ayo ganti, ajak datar Xavier tak memperdulikan keributan ketiga sahabatnya dan dia lebih dulu mengganti pakaiannya dengan dress selutut berwarna hitam senada dengan ketiga sahabatnya, kecuali Zoa yang beda sendiri menggunakan dress berwarna putih. Al sama yang lainnya udah mau sampai. Ucap Bu Yana yang baru saja mendapatkan pesan dari Atala. Ya udah ayo kita bawa Zoa ke bawah, ajak Kanara menggandeng tangan Xavier keluar dari kamar dan langsung diikuti oleh Bu Yana dan Raya di belakangnya. Aunty, Zor, ayo ke bawah. Angko sudah datang. Alibi Kanara tidak mengatakan yang sebenarnya. Ayo sayang, ajak Zizeh menarik tangan Zoa. Bentar Ma, kenapa baju kalian samaan? Tanya heran Zoa yang sedari tadi memang memperhatikan keempat sahabatnya yang baru saja datang. Mama yang nyiapin untuk mereka sayang sambut Zizeh menjawab pertanyaan putrinya membuat Zoa mengangkat sebelah alisnya. Sudah ayo ke bawah, kasihan Uncle udah nungguin. Ajak kembali Bu Yana menarik tangan Zoa tanpa memperdulikan kebingungan Zoa dan mereka semua mulai menuruni tangga. Bertepatan dengan mereka sampai di bawah, Al beserta keluarganya datang dengan beberapa buah tangan dan barang-barang mewah di tangan mereka masing-masing. Zora pun kaget melihatnya, alisnya juga saling tertaut bingung melihat kedatangan Al dan keluarganya ke sini. Ada apa sebenarnya ini? Pikir Zoa dalam benaknya bertanya-tanya. Al terpana menatap kecantikan Zoa yang terlihat sangat anggun dan cantik dengan dress yang dipakainya. Apalagi sangat pas di tubuhnya. Terpesona boy? Goda Tuan Bravaska terkekeh pelan membuat Al langsung tersadar dan menormalkan kembali raut wajah datarnya.
Selamat datang Tuan dan Nyonya Bravaska beserta keluarga. Mari silakan duduk terlebih dahulu. Sambut ramah Tuan Hermawan, berjabat tangan dengan Tuan Bravaska dan Nyonya Bravaska. Begitupun Zizeh juga melakukan hal yang sama. Terima kasih Tuan Hermawan, balas Nyonya Bravaska tersenyum ramah, lalu mereka semua duduk di ruang tamu dengan beberapa makanan dan minuman yang sudah dihidangkan di atas meja. Boyana dan Kanara sama-sama mengapit Zoa agar dia juga ikut duduk, dan Zora pun sedari ingin bertanya, tapi dia selalu ditahan oleh sahabatnya untuk diam dulu tak banyak bertanya. Langsung saja saya sampaikan maksud dari kedatangan kami sekeluarga ke sini untuk melamar putri Anda Tuan, Zoa Enasagara. Ucap Tuan Bravaska dengan penuh wibawanya dan langsung membuat mata Zoa membola mendengarnya. Saya menerima dengan hati terbuka atas tujuan baik Anda semua ke sini Tuan, tapi di sini saya pasrahkan semuanya pada putri saya untuk dia menjawabnya sendiri. Jawab Tuan Hermawan yang langsung menoleh pada putrinya dan kini semua atensi mengarah padanya. Kanara menyenggol pelan kaki Zoa untuk menyadarkannya, karena Zoa malah diam saja menatap Al dengan pandangan yang sulit diartikan. Syak? Ya pastinya Zoa sangat kaget mendapatkan kejutan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana Al melamarnya tanpa sepengetahuannya dan persetujuannya. Namun dalam lubuk hatinya yang paling dalam Zoa merasakan perasaan berdesir di hatinya. Dia merasa haru karena baru kali ini dia merasa sangat dicintai oleh seseorang hingga membuatnya rela melakukan apapun untuk kebahagiaannya. Al yang ditatap seperti itu, menyinggungkan senyuman tipisnya lalu membuka suaranya. Aku tidak akan memaksamu untuk menerima lamaranku sayang. Di sini aku hanya ingin membuktikan keseriusanku dalam hubungan kita. Aku ingin selalu menjagamu. Tolong izinkan aku untuk masuk ke dalam kehidupanmu dan jadikan aku menjadi bagian dari hidupmu. Tapi jika kamu belum bisa mengizinkannya, aku akan selalu menunggumu sampai kamu mau menerimaku. Semuanya terenyuh mendengar kata-kata manis yang Al ucapkan, dan baru kali ini mereka mendengar Al yang bisa berkata panjang dengan ucapan manisnya pula. Jadi ini sungguh momen langka bagi seorang Aljandra yang tidak pernah berlaku manis pada siapapun. Gimana nak? Apa kamu menerima lamaran kekasihmu? Tanya Zizeh menyentuh tangan putrinya, karena Zoa yang tetap diam tak mengeluarkan suaranya. Zoa memejamkan matanya sebentar dan menarik perlahan nafasnya, lalu dia kembali menatap Al yang tetap menatapnya sedari tadi. Kamu sudah membuatku jatuh dalam kehidupanmu, Al, dan aku juga tidak punya alasan untuk tidak menerimamu. Jawab mantap Zoa yang langsung membuat Al mengembangkan senyum bahagianya. Dia seakan ingin memeluk Zoa saat ini juga, tapi dia harus bisa menahan dirinya untuk tidak mengacaukan suasananya. Padahal hatinya sudah meronta-ronta ingin berteriak dari saking dia bahagianya. Semuanya juga ikut tersenyum bahagia mendengar jawaban dari Zoa, lalu keempat sahabat Zoa berdiri dan membawa Zoa pergi ke taman belakang dengan Al yang juga mengikutinya beserta keluarga yang lainnya. Zoa kembali terkejut melihat dekorasi elegan dan mewah yang terdapat di taman ini. Kalian yang nyiapin ini semua? Tanya Zoa pada sahabatnya. Lebih tepatnya Alsi yang nyuruh kita dan kita cuma ngejalanin rencananya, jawab santai Kanara. Kalian semua sudah tahu? Tanya kembali Zoa yang langsung dibalas anggukan oleh keempat sahabatnya. Terkejut gak lo? Tanya Raya terkekeh pelan melihat ekspresi Zoa yang seakan tertipu oleh mereka semua. Gak, jawab ketus nan datar Zoa dan sahabatnya pun sudah terkikik geli mendengarnya. Al datang menghampiri Zoa dengan cincin di tangannya, lalu Al menautkan cincin di jari manis Zoa, setelahnya Zoa yang bergantian memasangkan cincin di jari manis Al. Al memeluk pinggang ramping Zoa. Terima kasih sayang, bisik pelan Al dan Zoa hanya tersenyum tipis meresponnya. Setelahnya mereka semua berfoto bersama dan diakhiri makan bersama dengan penuh canda tawa kebahagiaan. Bab ke-95. Bab ke-95. Ledakan bom dengan suara tembakan yang saling bersahutan menggema di area perbatasan utara dan barat wilayah Antrax. Saat ini pasukan Savientro dan Rubicon dengan dipimpin oleh Axel sedang melancarkan serangannya untuk mengambil alih kembali kekuasaan Antrax di bagian utara dan barat.
Jika mereka berhasil memenangkan peperangan ini, Anthrax tidak akan lagi menjadi milik Gwyffin karena bagian selatan dan timur juga sudah mereka ambil alih sebelumnya. Greta, Leo, kalian fokus nyerang Gwyffin di bagian sini. Gue sama Molly akan fokus nyerang Gwyffin di bagian sana. Jangan sesekali kalian meninggalkan area ini. Mengerti? Tita Axel dengan tegasnya dan langsung diangguki tegas oleh Leo dan Greta. Siap, Sir! Serempak Greta dan Leo. Kemudian Axel dan Amelie berlari menuju bagian barat untuk segera membantu pasukannya yang sudah lebih dulu melancarkan serangannya. Greta dan Leo sama-sama menggunakan 2 pistol sekaligus dalam menghabisi lawannya. Leo yang memang ahli menembak dan Greta juga lebih handal dalam menggunakan pistolnya daripada senjata lainnya. Kecepatan mereka berdua dalam melayangkan pelurunya mampu menumbangkan sebagian pasukan Gwyffin yang berjaga di sini. Apalagi dibantu dengan bom-bom kecil yang sudah mereka siapkan membuat pasukan Savientro dan Rubicon memimpin peperangan ini dan mungkin saja sebentar lagi mereka akan bisa memenangkan peperangan ini. Namun mereka tidak boleh lengah sama sekali. Karena mereka yakin, jika Gwyffin sudah mengirimkan sinyal untuk meminta bala bantuan. Dor, 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 brukak, bruk, bruk. Dengan gerakan memutar, Greta melepaskan beberapa pelurunya mengarah pada sniper-sniper Gwyffin yang sedang menghujami pasukannya dengan peluru dan langsung membuat para sniper Gwyffin berjatuhan. Leo terpana melihat gerakan indah Greta dalam memainkan pistolnya, seakan Leo terkagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Greta karena pada sebelumnya, dia belum pernah melihat kemampuan seorang wanita yang bisa menyamai kemampuan yang dimiliki oleh Inti Savientro. Mata Leo membulat ketika Greta mengacungkan pistolnya mengarah padanya, dan dor. Arf! Jantung Leo seakan berhenti berdetak seketika peluru melewati tepat di sebelah pipi kanannya. Mr. Leo, kenapa Anda malah bengong di situ? Kau tegur Greta yang langsung membuat Leo tersadar dan membuatnya menoleh ke belakang yang ternyata ada salah satu pasukan Gwyffin yang ingin menyerangnya dari belakang. Jangan sesekali Anda melamun di saat seperti ini, Sir. Itu sangat berbahaya sekali. Peringat Greta yang kembali memainkan pistolnya untuk menghabisi musuhnya yang sudah tersisa sedikit. Leo hanya bisa tersenyum kikuk sembari menggaruk kepalanya yang tak terasa gatal lalu di detik selanjutnya dia kembali di mode seriusnya dengan kembali melayangkan pelurunya pada beberapa musuh di depannya. Sedangkan di sisi Axel dan Amelie, mereka berdua sama-sama lihainya dalam memainkan pedang dan pisaunya secara bersamaan, melemparkan beberapa pisau beracunnya untuk melumpuhkan seluruh pasukan Gwyffin di sini dan membabat habis siapapun yang berada di depannya. Seseorang dari kejauhan sedang mengamati peperangan yang sedang terjadi, dia menyunggingkan seringai khasnya. Jadi mereka menggunakan ramuan penetral racun untuk menghindari racun dari senjata-senjata pasukanku? Baiklah, akan ku buat ramuan, kalian tidak berfungsi sama sekali, ucapnya kembali dengan mengangkat pistolnya mengarah pada pemimpin mereka yang tak lain adalah Axel. Door. Set. Door. Set. Arkes. Diurer. Mr. Axel. Teriak Amelie berlari menghampiri Axel yang tumbang dan langsung membantu untuk memapahnya. Peluru berhasil menembus dada kanan, kiri Axel yang langsung membuatnya muntah darah dengan hidungnya yang juga ikut mengeluarkan darah. Sir, kenapa Anda merasakan sakit? Apa ramuannya sudah tidak berfungsi? Panik Amelie dengan raut kecemasan di wajahnya, lalu dia menyuruh beberapa pasukannya untuk membawa pergi Axel. Sudut mata Amelie menangkap seseorang dari kejauhan, membuatnya langsung menatap ke arahnya. Matanya memerah dengan tangannya yang sudah terkepal kuat, dan di detik selanjutnya bola matanya berubah menjadi hitam pekat. Sepertinya auto-egonya mulai merasuki dirinya, padahal sudah lama dia tidak pernah lagi dirasuki oleh auto-egonya. Bahkan selama dia dalam masa hukuman, auto-egonya tak pernah muncul sama sekali dan membuat Amelie berpikir, jika dirinya sudah tidak lagi mempunyai auto-ego.
Amelie berlari dengan gesitnya untuk mengejar seseorang yang sedang berusaha melarikan diri. Amelie melemparkan pisaunya pada siapapun yang menghalangi jalannya, sembari dia memberikan hujaman peluru pada seseorang yang sedang ia kejar. Dan seperti biasanya, ketika Amelie dirasuki alter egonya, kekuatannya bertambah menjadi 10 kali lipat, hingga membuat dirinya mudah untuk membabat habis seluruh pasukan Gwyffin. Shoot it! Jleb! There! Set! Brukak! Arah, teriak kesakitan Tuan Parker yang berhasil mendapatkan tusukan di punggungnya dan tembakan di betisnya. Ya, seseorang yang dari tadi dikejar Amelie dan telah menembak Axel adalah Tuan Parker. Sedari awal peperangan, Tuan Parker memang berada di sini, namun dia tidak keluar sama sekali. Dia hanya ingin mengamati bagaimana cara bermain Savientro dan Rubicon. Dia juga ingin mengetahui kenapa racun di senjatanya tidak berefek sama sekali pada pasukan Savientro dan Rubicon hingga membuatnya kesulitan untuk mengalahkan mereka. Setelah lama mengamati, Tuan Parker mulai memahami kenapa racunnya tidak berefek sama sekali pada mereka. Dia berpikir jika pasukan Savientro dan Rubicon telah menggunakan ramuan penetral racun sehingga membuat mereka tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Dan peluru yang ditembakkan pada Axel adalah peluru yang sudah diberi obat penawar ramuan itu. Jadi ramuannya seketika tidak berfungsi lagi dan Axel langsung bisa merasakan sakitnya. Shoot it, swash. Tek, tek, tek. Tuan Parker berhasil menghindari serangan beruntun dari Amelie dan dia sedikit kesusahan untuk mengimbangi kekuatan Amelie. Sushi. 2R. Uhup. 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 Tuan Parker yang terkenal akan kelicikannya, tentu tidak akan semudah itu untuk dikalahkan. Tuan Parker langsung mencari celah untuk melepaskan bom asap beracunnya dan dia segera melarikan diri meninggalkan Amelie yang terbatuk-batuk. Brukik. Amelie langsung terjatuh lemas dan tak sadarkan diri akibat alter egonya yang sudah tak lagi merasuki dirinya. Molly, teriak panik Greta menghampiri sahabatnya lalu dengan cepat menyuruh pasukannya untuk membawa pergi Amelie. Peperangan ini dinyatakan selesai dengan pasukan Savientro dan Rubicon yang berhasil memenangkannya. Kamu ingin pernikahanmu dilaksanakan kapan, nak? Tanya Nyonya Bravaska yang saat ini masih berkumpul dengan keluarga Atmaja beserta dengan inti Savientro dan Rubicon. Mereka masih bersantai sembari mengobrol ringan di ruang tamu. Setelah rangkaian acara telah selesai. Minggu depan, jawab datar Al membuat Zora yang sedang minum langsung terbatuk kaget mendengarnya. Uhup, uhup. Sayang, pelan-pelan minumnya, kau tegur lembut Al sembari memberikan tisu pada gadisnya. Zora batuk juga gara-gara jawaban gang otak lo, bos. Bisa-bisanya mulut lo seenteng itu ngomongnya. Padahal kan semuanya butuh persiapan, gak moro-moro bisa langsung jadi. Ucap Atala dengan kekahannya. Lo gak sabar banget ya, bos. Pengen itu sama Zoa. Tambah Jeffran yang langsung membuat semuanya tertawa mendengarnya. Al, semuanya juga butuh persiapan. Kalau minggu depan persiapannya pasti kurang, nak. Nanti malah jadi kacau ke acaramu sendiri. Sambung Nyonya Bravaska yang setuju dengan ucapan Atala. Iya, Al. Jangan minggu depan juga lah. Ngotak dikit napa kalau ngomong. Lo pikir abrakadabra bisa langsung jadi? Ucap Kanara yang juga ikut berpendapat. Bisa datar Al yang tak ingin dibantah sama sekali. Pernikahannya dengan Zora juga sudah Al rencanakan, jadi dia memang ingin segera bisa melangsungkan pernikahannya dengan gadisnya sekalipun waktunya sangat mepet. Tapi itu tidak ada masalah bagi Al. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Al, jangan semepet itu. Kenapa harus buru-buru? Bulan depan aja ya. Tawar Zoa pada Al yang langsung menggelengkan kepalanya. Minggu depan. 3 minggu lagi, tawar sekali lagi Zoa. Minggu depan sayang. Zoa menghembuskan nafas kasarnya. 2 minggu lagi atau nggak sama sekali. Ancam Zoa. Oke. 2 minggu lagi. Pasrah Al yang tidak ingin membuat Zoa marah padanya.
Semuanya terkekeh geli melihat perdebatan pasangan muka datar di depannya ini. Bisa-bisanya muka mereka tetap datar, padahal debat juga haha. Kekeh Atala. Setelahnya udah begitu, jadi gak bakalan bisa diubah. Timpal Jeffran dengan kekehannya. Gimana jadinya nanti kalau mereka punya anak ya? Celetuk Kanara bertanya. Gak bisa dipikir sih itu, yang pasti gak bakalan jauh dari mak bapaknya haha. Sahut Briana menimpali. Jadi udah fix ya nak, pernikahan kalian akan diadakan 2 minggu lagi. Ucap Nyonya Bravaska kembali memastikan. Al dan Zoa hanya menganggukkan kepalanya tanda membenarkan. Mama gak nyangka nak, sekarang putri mama sudah mau menikah. Ucap haru Zizeh membelai rambut Zoa. Semoga Zoa selalu bahagia ya, tambah Zizeh, dan Zoa hanya tersenyum hangat meresponnya. Mama juga harus selalu bahagia. Dertit. Getaran ponsel Zoa yang menandakan ada panggilan masuk membuatnya langsung berdiri untuk mengangkatnya dan sedikit menjauh dari semuanya karena yang menghubunginya saat ini adalah Leo. Zoa yakin jika Leo ingin membicarakan tentang penyerangan yang telah Zoa perintahkan pada mereka. Halo Queen, maaf jika saya mengganggu. Saya hanya ingin memberitahukan jika kita telah memenangkan peperangan dan kita juga sudah berhasil mengambil semua wilayah kekuasaan Antrax kembali. Ujar Leo di seberang sana membuat Zoa langsung menyunggingkan senyuman miringnya. Good job Leo. Tapi Queen, ucapan Leo tertahan membuat Zoa mengangkat sebelah alisnya bingung. Tapi, datar Zoa menunggu kelanjutan perkataan Leo. Axel terluka Queen, dia terkena tembakan di dada kanan kirinya. Kondisinya saat ini sedang kritis Queen dan dia juga sedang ditangani oleh dokter. Ujar lemah Leo, dia sungguh sedih melihat sahabatnya yang sedang mempertaruhkan hidup dan matinya. Bagaimana bisa? Dan Zoa, kenapa Axel masih merasakan sakit? Bukannya Zoa sudah memerintahkan pada semuanya untuk menyuntikkan ramuan pada masing-masing tubuh mereka. Tuan Parker yang sudah menembak Axel Queen, saya sendiri juga tidak tahu kenapa Axel masih bisa terluka. Padahal kami semua tidak ada yang merasakan sakit sama sekali. Berikan penanganan yang terbaik untuk Axel dan laporkan terus perkembangan Axel ke gue atau intro lainnya. Baik Queen. Tat. Ada apa Zor? Tanya Raya setelah Zoa mendudukkan kembali dirinya. Bahas di markas, jawab datar Zoa membuat Raya menganggukkan kepalanya pasrah. Percuma juga jika dia memaksa untuk Zoa bercerita sekarang. Ya sudah kalau tidak ada lagi pembahasan, Dedi pamit pulang ya Al, kasihan momimu pasti juga sudah capek. Ucap Tuan Bravaska. Iya Dad, jawab Al. Tuan Hermawan, saya beserta istri saya pamit pulang terlebih dahulu. Terima kasih untuk jamuannya Tuan. Ucap kembali Tuan Bravaska berjabat tangan dengan Tuan Hermawan. Sama-sama Tuan, saya juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan niat baik putra Anda Tuan. Balas Tuan Hermawan tersenyum ramah, begitupun dengan Tuan Bravaska. Sa, aku pulang dulu ya. Besok atau lusa kita ketemu lagi. Ucap Nyonya Bravaska berpelukan dengan Zizeh. Ya El, hati-hati di jalan ya. Lalu Tuan dan Nyonya Bravaska berjalan keluar menuju mobilnya dan meninggalkan kediaman keluarga Atmaja. Ma, Zoa pamit pulang juga ke markas, soalnya ada sesuatu yang harus diurus. Pamit Zoa pada Zizeh. Padahal Mama pengen kamu nginep di sini nak. Kamu belum pernah loh nginep di sini dan tidur bareng Mama. Jawab Zizeh yang sedikit terlihat bersedih. Besok Zoa nginep sini, Ma, ucap Zoa tak ingin melihat mamanya bersedih. Ya sudah, hati-hati ya nak. Jangan terlalu paksakan dirimu untuk beraktivitas berlebihan. Nasihat Zizeh pada Zoa yang langsung menganggukkan kepalanya. Ya, Zoa pulang dulu. Pamit Zoa pada ayahnya. Ya nak, hati-hati di jalan.
Inti Savientro dan Rubicon juga ikut berpamitan pada kedua orang tua Zoa, lalu mereka semua memasuki mobilnya masing-masing menuju markas Savientro. Markas XAVYNTRO. Pasukan kita sudah berhasil merebut kembali Antrax, ucap datar Zoa setelah mereka semua sudah berkumpul di ruang diskusi. Serius, Queen? Serempak Kanara dan Raya. Kok lo gak ada ngasih tahu kita, Queen? Tanya Brianna. Axel kritis, singkat Zoa tak menjawab pertanyaan Brianna. Kok bisa, Queen? Bukannya pasukan kita sudah memakai ramuan yang Kanara buat? Lo udah nyuruh Kanara buat produksi banyak ramuan itu kan? Tanya heran Atala. Sepertinya Tuan Parker sudah tahu dan dia mempunyai obat penawarnya, balas Zoa memprediksi jika Tuan Parker sudah mengetahui ramuan yang Kanara buat. Tuan Parker juga seorang ilmuwan gila. Selain kelicikannya, dia juga sangat handal dalam membuat ramuan yang mematikan, termasuk ramuan serigala hitam yang pernah Uncle Smith gunakan, dan ramuan itu memang Uncle Smith dapatkan dari Tuan Parker. Kalau kayak gitu, pastinya Tuan Parker akan mengubah cara bermainnya untuk menyerang kita, ucap Kanara berpendapat. Untuk saat ini, Tuan Parker gak akan nyerang kita. Sanggah Kalandra membuat semuanya menoleh padanya. Tuan Parker sudah kehilangan Antrax dan dia tidak akan berani untuk menyerang kita saat ini, karena kekuatannya jelas kalah jauh dari kekuatan yang kita punya. Tuan Parker pastinya akan memikirkan rencananya terlebih dahulu, dan kemungkinan dia akan mencari kekuatan besar untuk menghancurkan kita. Papar Kalandra yang mengerti akan tatapan bertanya dari para sahabatnya. Atau berjalan seperti biasanya, lanjut datar Marvin yang kembali membuat semuanya mengkerutkan keningnya bingung tak mengerti akan ucapan Marvin. Kecuali Al dan Zoa yang pastinya sudah mengerti. Tidak saling mengusik ataupun mencampuri urusan klan masing-masing. Bukankah seperti biasanya seperti itu? Datar Xavier menjelaskan apa yang dimaksud Marvin dan yang lainnya mengangguk-anggukan kepalanya mengerti. Ya juga sih ya. Lagian ngapain juga si Tuan Parker mencampuri urusan kita? Udah enak-enak juga kita jalani masing-masing, malah cari perkara. Dumel tak jelas Kanara. Namanya juga iri hati. Dia gak bakalan bisa kalau ngelihat klan lain berada di atasnya. Balas Raya merespon. Keadaan Axel gimana? Tanya Brianna mengalihkan kembali pembahasan. Masih ditangani dokter, jawab Zoa setaunya. Lalu tak ada lagi pembicaraan membuat Jeffran membuka suaranya. Kalian mau kuliah di mana? Gue sama yang lainnya udah daftar di kampus elit Cakrawala. Kalian daftar aja di situ kalau kalian belum daftar. Biar kita juga kuliahnya bareng gak kepisah. Loh kok bisa sama? Gue juga udah daftarin semuanya di situ, soalnya yang lainnya juga ngerasa cocok sama kampus itu. Jawab Brianna yang memang sudah mendaftarkan para sahabatnya di kampus elit Cakrawala. Ternyata kita memang sehat ya, sekalipun gak janjian udah pasti sama haha. Kekeh Atala. Ngambil jurusan apa? Tanya Kalandra. Manajemen bisnis, balas Kanara. Semuanya? Tanya kembali Jeffran dan Kanara langsung menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Emangnya kalian ngambil apa? Kini Brianna yang bertanya. Sama sih, kita juga ambil jurusan itu. Jawab Atala. Istirahatlah, titah Zoa yang mulai beranjak dari duduknya dan tentunya langsung dibuntuti oleh kekasihnya. Tunggu, gue mau ngomong sesuatu. Tahan Kanara pada Marvin dan Xavier yang ingin beranjak dari duduknya. Ngomong apa, Ana? Kenapa nggak tadi aja pas waktu ada Zoa? Ujar Brianna. Lupa, gue baru inget sekarang. Ya udah buruan, mau ngomong apaan? Gue udah ngantuk ini. Desak Raya karena dirinya ingin segera mengganti pakaiannya. Sebelum kita nanti sibuk kuliah, gimana kita liburan dulu? Gue udah sumpek banget sama semua masalah yang udah kita lalui. Gue beneran pengen banget refreshing buat nenangin sejenak otak gue. Usul Kanara mengajak semuanya untuk pergi berlibur. Gue setuju-setuju aja sih. Gue juga pengen ngerasain ketenangan sekalipun sebentar.
Setuju Brianna. Kalau gue mah jangan ditanya. Gue akan selalu menjadi yang terdepan jika masalah liburan. Ucap heboh Jeffran. Lebay banget lo, kayak orang gak pernah liburan aja. Sinis Atala. Emang gue udah lama gak pernah liburan, balas santai Jeffran membuat Atala menggulir bola matanya malas mendengarnya. Ya udah nanti tinggal bilang aja sama Al dan Zoa, ujar Kalandra. Oke Sep, sekarang kita istirahat dulu. Ayo Bab. Senang Kanara menarik tangan Jeffran untuk menuju kamarnya. Lalu mereka semua beranjak dari duduknya dan menuju kamarnya masing-masing.